YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat ini yang paling pantas untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak terasa sekarang kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Yang dengan kata lain, Ramadan semakin dekat dengan diri kita. Namun demikian, semakin dekatnya Ramadan kepada diri kita semua bukan berarti jaminan kita pasti akan ketemu dengannya. Oleh karenanya, alangkah baiknya jikalau kita meniru kebiasaan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yang dimana Allah ridha kepada mereka dan tentunya mereka pun ridha kepada Allah. Dan mereka adalah generasi golongan manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat ila akhir al-ayah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Tidak lain, mereka adalah golongan sahabat. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kita bisa termasuk dalam golongan ketiga yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Jika cara beragama kita mau mengikuti cara beragamanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Apa yang Allah sanjungkan kepada mereka? Allah menyanjung mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada generasi para sahabat dan siapapun yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Dan tentunya mereka pun ridha kepada Allah. Dan reward yang Allah siapkan adalah Allah akan berikan surga untuk mereka. Allahu Akbar. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah merengek-rengek kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyampaikan permohonan kepada Allah agar bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan. 6 bulan jemaah, setengah tahun. Sedangkan kita tinggal menghitung hari jemaah. Sekarang kita masuk di 6 Sya'ban. Kurang dari 1 bulan jemaah. Kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jikalau generasi terbaik umat ini saja, setengah tahun sebelum Ramadan, mereka sudah bermunajat, merengek-rengek memohon kepada Allah agar Allah sampaikan dirinya ke bulan suci Ramadan. Apalagi kita seharusnya jemaah. Di antara doa yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan diri mereka ke bulan suci Ramadan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif.
mereka menyampaikan untayan doa yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku ke bulan suci Ramadan, ya Allah. Wa sallim li Ramadan. Sampaikan Ramadan kepada diriku, ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tatkala dirinya diperkenankan oleh Allah untuk bertemu Ramadan, hari-harinya dilalui. Hari pertama, kedua, sampai Ramadan berakhir, berganti Syawal. Dengan segala macam prestasi ibadah yang dia kerjakan, dia berharap semua ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana enggak hafal doa tersebut. Enggak mesti harus dengan lafaz yang seperti itu. Bisa kita sampaikan dengan lafaz doa dengan bahasa kita masing-masing. Karena itu pun bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan. Ini kebiasaan sebagian sahabat. Artinya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah. Semangat menunjukkan keinginan yang begitu besar agar Allah sampaikan diri kita ke bulan suci Ramadan. Sekalipun dengan bahasa yang kita fahami. Ya Allah, panjangkan umur saya, berikan saya kesehatan. Sehingga saya bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan bisa maksimal saat tiba Ramadan. Engkau perkenankan aku berada di dalamnya. Aku benar-benar bisa memanfaatkan dengan melaksanakan beragam macam amal saleh, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan jemaah. Karena itu di antara yang menjadi kunci sukses kita bisa berhasil di bulan suci Ramadan. Perbanyak doa dari sekarang. Yang kedua, jangan sampai kita mengandalkan atau hanya mengandalkan pengalaman kita yang sudah setiap tahun bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita merasa, udah tenang aja Ustaz. Ana setiap tahun ketemu Ramadan. Seiring usia ana sekarang udah 40 tahun. Katakanlah perhitungannya sejak kita akil balik di usia 15 tahun. Berarti 25 tahun anak punya pengalaman bertemu Ramadan. Maka anak gak khawatir. Kalau di Ramadan tiba, anak termasuk orang-orang yang gagal. Jangan punya anggapan seperti itu, jamaah rahimanillah wa iyyakum. Jika menyangkut dunia kerja atau dunia bisnis yang antum geluti, itu bisa dijadikan sebagai sarana keberhasilan yang antum akan raih. Karena antum punya pengalaman. Antum bisa dikatakan sebagai seorang expert profesional. Karena pengalaman antum 25 tahun di dunia kerja, di dunia bisnis. Tapi nggak berlaku berkaitan dengan Ramadan. Karena terbukti banyaknya manusia, padahal dia telah sering bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi tatkala Allah izinkan kembali dirinya untuk bisa menikmati satu musim ibadah yang bernama Ramadan, dia benar-benar nggak bisa maksimal di Ramadan tersebut. Dan khawatir dia termasuk orang-orang yang gagal di Ramadan. Yang sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam berdoa, raghima anfu rajulin, betapa celaka seorang hamba. Kalimat pembukanya sudah enggak enak didengar jemaah. Siapa ini maksudkan oleh Jibril yang didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam? Ternyata Jibril berkata, man adraka Ramadan, betapa celaka seorang hamba yang dia dapat kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tsumman salakha falam yughfar dzunubah kama qala. Kemudian Ramadan hari demi hari dia lalui. Tapi Ramadan yang dia jalani tersebut tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril mengatakan demikian dan Nabi mendengar pun mengaminkannya. Amin. Na'udzubillah, kita enggak mau termasuk orang-orang yang gagal di Ramadan. Oleh karenanya persiapkan diri dari sekarang. Karena Ramadan sesungguhnya adalah bulan panen pahala. Bagaimana mungkin kita bisa memanen di waktunya nanti kalau dari sekarang kita tidak menebar benih. Oleh karenanya tips yang ketiga agar kita bisa sukses di Ramadan, dari sekarang kita sudah mulai melatih diri. Jika kita di Ramadan nanti ingin bisa sukses beribadah kepada Allah lewat bacaan Al-Quran kita. Karena bulan suci Ramadan sangat identik dengan bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di momen bulan suci Ramadan lebih sering beliau memurajaah bacaan Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam. Makanya kita merasakan pengalaman bagaimana nuansa Ramadan, nikmat kita membaca Al-Quran. Namun jangan sampai jemaah, jangan sampai semangat kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam rangka melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, untuk mengisi Ramadan yang merupakan mausimul ibadah, musimnya ibadah, hanya sebatas 1 pekan saja jemaah. Itu yang terjadi. Di pekan-pekan awal sehari 3 juz, Masya Allah, bisa kita lakukan.
Tapi masuk pekan berikutnya, kita tinggalkan Al-Quran. Begitu juga ibadah yang sangat spesifik. Begitu syiar di Ramadan. Sekalipun di luar Ramadan, ibadah ini ada. Tapi di Ramadan menjadi begitu spesial. Yaitu Qiyamul Lail. Sepanjang kehidupan kita. Disyariatkan kita. Sangat dianjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam yang kita lewati dengan salat malam. Tapi itu pilihan. Siapa yang mau dia akan bangun. Siapa yang tidak mau dia lanjutkan tidurnya. Tapi di Ramadan kita melihat Masya Allah. Orang berlomba-lomba untuk melaksanakannya. Bahkan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Yang kita kenal dengan sholat tarawih. Itu sholat malam. Tapi jangan sampai ibadah sholat malam kita di Ramadan. Hanya kita tunjukkan semangat yang luar biasa di pekan-pekan awal. Tapi kemudian memasuki pekan-pekan berikutnya. Maka yang terjadi setiap masjid dan musola mengalami kemajuan pesat. Bukan kemajuan pesat dari sisi semangat ibadahnya. Tapi kemajuan pesat dari sisi safnya. Banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan boleh jadi banyak orang yang gagal di Ramadan. Bukankah puncak Ramadan itu bukan di awal jemaah? Puncak Ramadan itu di akhir. Karena di situ terdapat satu malam khairum min alfi syahr. Itulah malam Lailatul Qadar. Ya Nabi SAW sabdakan, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri dari sekarang. Karena kita semua sadar, ana dan antum semua, kita ini bukan tipikal orang-orang yang ahli ibadah. Kalau dikatakan ahli ibadah, dia tidak hanya semangat dalam urusan ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah sunnah pun betapa istiqamah dikerjakan. Sekali dia kehilangan melaksanakan ibadah sunnah, maka dia merasakan sesuatu yang amat sangat berharga telah hilang dari dirinya. Level kita belum seperti itu. Andai pun seorang ahli saja, untuk bisa sukses di momen pertandingan yang sesungguhnya, maka dia harus melakukan pemanasan. Apalagi kita jemaah. Oleh karenanya dari sekarang kita mulai mengakrabkan diri untuk membaca Al-Quranul Karim. Agar pada saat nanti tiba bulan suci Ramadan, Allah benar-benar akan mudahkan kita untuk melazimkan, untuk istiqamah. Melakukan interaksi yang begitu akrab dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, tips berikutnya agar kita bisa sukses di Ramadan, dan ini sebagai bekal persiapan menuju Ramadan, yaitu isti'dad al-ilm. Persiapkan diri kita dengan ilmu dari sekarang jemaah. Dari sekarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau melakukan satu amal perbuatan, terlebih itu adalah hal yang berkaitan dengan masalah ibadah yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Karena sesungguhnya inna sam'a, pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuad, sampai hati kita, semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Terlebih kita sebagai seorang muslim, agama Islam itu agama ilmiah, agama yang berdasarkan dalil. Agama yang berdasarkan petunjuk qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabat. Pijakan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian penjelasan para sahabat. Ini pijakan kita. Kita butuh persiapkan diri dari sisi ilmu agar jangan sampai terus-menerus berulang. Kita lihat fenomena banyak sekali umat Nabi Muhammad yang tatkala dia beribadah khusus di Ramadan jauh dari ilmu. Sampai-sampai fenomena rekor dunia yang belum terpecahkan sampai detik ini. Cuma sayang rekor dunia di sini bukan hal yang positif jemaah. Salat tarawih tercepat di dunia itu terjadi di negeri yang kita cintai. 23 rakaat 7 menit. Apa namanya kalau bukan menunjukkan ada sebagian dari kita beribadah tanpa dasar ilmu. Bagaimana mungkin ibadah yang seperti itu diterima di sisi Allah? Padahal kita semua tahu dari kecil kita sudah diberikan pemahaman bahwasanya salah satu penentu sah tidaknya salat kita adalah tatkala kita memenuhi satu rukun di antaranya yang bernama tumakninah, yang disebut dengan tumakninah. Bagaimana mungkin tumakninah diterapkan ketika 23 rakaat 7 menit durasinya?
Ini menunjukkan betapa banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang tatkala beribadah, khususnya di Ramadan atau terlebih di Ramadan, mereka tidak berdasarkan ilmu. Persiapkan diri kita masing-masing dengan ilmu. Baca literatur ataupun referensi-referensi yang ditulis oleh para asatidzah, para ulama yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah di Ramadan agar saat nanti tiba Ramadan kita tinggal mengaplikasikannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Ketika tadi Anda sampaikan bahwasanya para ulama katakan jangan mengandalkan pengalaman kita seringnya ketemu dengan Ramadan maka kita pasti akan sukses. Tidak demikian jemaah. Karena terbukti para ulama sampai menyampaikan sebuah kaidah. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita bertemu dengan satu hal. Seringkali menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut semakin memudar bahkan hilang. Na'udzubillah, berlindung kepada Allah. Semoga itu tidak terjadi pada Ramadan. Kesan kita terhadap Ramadan mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena terlalu seringnya kita ketemu Ramadan sepanjang hidup kita nih Allah udah berikan kesempatan kita menghirup udara bebas di alam dunia. Maka selama itu pula kita sudah punya pengalaman yang banyak bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai masuk dalam kategori kaidah yang para ulama sampaikan tadi. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya seseorang interaksi dengan satu hal bisa menjadikan kesan orang itu terhadap hal tersebut memudar bahkan hilang. Kemudian tips berikutnya agar kita bisa sukses di Ramadan dan ini semoga menjadi bekal kita untuk bisa berhasil di Ramadan nanti. Tidak lain dari sejak sekarang kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kathratul istighfar wa taubah. Perbanyak istighfar jemaah. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara penghalang yang menjadikan seseorang tuh enggak bisa maksimal dalam ibadah karena banyaknya dosa yang masih ada pada dirinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa yang kita lakukan, Nabi katakan itu pasti akan menimbulkan nuktatun sauda, nukta hitam di hati kita. Kalau sudah semakin banyak, maka bisa memunculkan kelamnya, kerak di dalam hati kita. Sehingga pada akhirnya semangat kita dalam beribadah pun menjadi tidak baik, menjadi tidak maksimal. Karena masih banyaknya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Perbanyak istighfar. Terlebih kita berada di satu momen yang kebanyakan manusia lalai ini. Ini Sya'ban, bulan yang kejepit. Baina Ramadan, baina Rajab wa Ramadan. Dia berada di posisi setelah bulan Rajab, bulan yang mulia. Dan sebelum bulan Ramadan. Sehingga banyak orang-orang yang lalai. Bukankah Allah berfirman, Allah ingatkan kita, wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Oleh karenanya di kesempatan bulan Sya'ban ini, dari sekarang kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penutup agar kita bisa sukses di bulan suci Ramadan tahun ini insyaallah. Tidak lain kita nggak bisa mengandalkan kemampuan diri kita. Jikalau ilmu sudah kita kuasai, pengalaman juga sudah ada, ya, dan hal-hal lainnya yang bisa menjadikan kita sukses di Ramadan. Tapi itu bukan sebagai penentu utama kesuksesan kita bisa kita raih di Ramadan. Yang menjadi penentunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sering kita sampaikan, yang termasuk dalam rangkaian zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita mengatakan kepada Allah bahwasanya kita enggak rela membiarkan kita hanya mengandalkan kemampuan diri, khususnya untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil di satu bulan yang sangat mulia yang bernama Ramadan. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.